upset. She's going off about something that you said, but she doesn't get your humor like I do. I'm in my room, it's a typical Tuesday night. I'm listening to the kind of music she doesn't like, and she'll never know your story like I do. 'Cause she wears short skirts, Dalam suatu negara demokrasi, rakyat mempunyai peranan penting, sebab dalam sistem demokrasi, pemerintahan dilakukan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maksudnya adalah rakyat mempunyai kekuasaan untuk bebas dalam memilih siapa yang akan memimpin dan mewakili mereka dalam sistem pemerintahan. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 2. Kekuasaan tertinggi di Indonesia dipegang oleh rakyat, tetapi pelaksanaan kekuasaan tertinggi tersebut harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Indonesia adalah negara hukum, Pasal 1 Ayat 3. Segala sesuatunya harus dilakukan berdasarkan hukum, termasuk masalah dan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Anggota MPR, DPR, dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD, dan Kepala Daerah beserta wakil dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum Pasal 22E Ayat 2 dan Pasal 18 Ayat 4. Kekuasaan memilih pemimpin dan wakil rakyat terpercaya diserahkan sepenuhnya kepada rakyat. Rakyat berhak menentukan siapa pemimpin yang mewakili mereka. Kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Presiden. Pasal 4 Ayat 1. Presiden hanya mempunyai kekuasaan di bidang pemerintahan eksekutif, artinya kekuasaan presiden hanya dalam batas melaksanakan kehendak rakyat. Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Pasal 7C. Kedudukan antara presiden dan DPR sama atau sejajar antara kedua belah pihak, tidak bisa saling menjatuhkan. Kekuasaan membentuk undang-undang dipegang oleh DPR. Pasal 20 Ayat 1. DPR mempunyai kekuasaan untuk membentuk dan merumuskan undang-undang, namun setiap RUU harus dibahas bersama Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Menteri Negara adalah pembantu Presiden. Pasal 17 Ayat 1. Menteri tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pasal 17 Ayat 2. Dalam melaksanakan tugasnya, Presiden dibantu oleh para menteri. Para menteri bertanggung jawab kepada Presiden sebab mereka diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Tugas dan wewenang MPR menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden dan Wapres berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan MK untuk memberhentikan Presiden dan Wapres, melantik Presiden dan Wapres apabila mangkat, berhenti, diberhentikan, tidak melaksanakan kewajiban dalam masa jabatan, memilih Presiden dan Wapres dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan Wapres paling lama 60 hari, memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan, menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. Tugas dan wewenang Presiden membuat undang-undang bersama DPR. Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menetapkan peraturan pemerintah. Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menyatakan keadaan berbahaya,
Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Pasal 13 Undang-Undang Dasar 1945. Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Memberi gelar, tanda jasa, tanda kehormatan. Pasal 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Fungsi DPR menurut pasal 20A1 UUD NRI 1945. Fungsi legislasi diwujudkan dalam pembentukan UU bersama Presiden. Fungsi anggaran berarti menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diajukan Presiden. Fungsi pengawasan yaitu pengawasan pelaksanaan UU, pengawasan anggaran, dan pengawasan kebijakan pemerintahan sesuai UUD 1945. Hak-hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Badan Pemeriksa Keuangan. Fungsi BPK menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 yang pertama, memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua, meminta keterangan atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang atau unit organisasi yang mengelola keuangan negara. Yang ketiga, menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara dan kode etik pemeriksaan. Yang keempat, menilai atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum. Mahkamah Agung atau bisa disebut MA. 1. Melakukan kekuasaan kehakiman, menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan pasal 24 ayat 1. 2. Berwenang mengadili pada tingkat kasasi. 3. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. 4. Pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan tinggi semua lingkungan peradilan. Mahkamah Konstitusi atau bisa dibilang dengan MK. 1. Sebagai penjaga kemurnian konstitusi, the guardian of the constitution. 2. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara. 3. Memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. 1. Mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah. 2. Ikut membahas rancangan undang-undang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah dan lain-lain. 3. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, dan lain-lain. 4. Memberikan pertimbangan kepada DPR dan rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Atur pemerintahan daerah. Yang pertama, setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Yang kedua, kepala daerah untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut wali kota. Yang ketiga, kepala daerah dibentuk oleh satu orang wakil kepala daerah. Yang keempat, wakil kepala daerah untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk kota disebut wakil wali kota. Yang terakhir, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD. Yang pertama, membentuk peraturan daerah bersama-sama Bupati. Yang kedua, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan belanja daerah. Yang ketiga, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. Yang keempat, memilih wakil bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati. Komisi Pemilihan Umum. 1. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan umum. 2. Menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu. 3. Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilu. 4. Menetapkan peserta pemilu. 5. Melakukan evaluasi pelaporan pelaksanaan pemilu. 6. Melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang. Komisi Yudisial Kaya. Pertama, membuat susunan program dan anggaran pemilu. 2. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan pemilu. 3. Memberikan informasi pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat. Yang keempat yaitu mengelola data dan informasi pemilu.